Kesempatan dimiliki, tendangan dari Marco dan terupas baik sekali pemirsa, dan itu dia Il Maestro Tyron Del Pino berhasil mendapatkan umpan yang sangat cantik sekali, umpan membelah lautan, umpan membelah pertahanan, dan Del Pino berhasil mencetak gol bagi Persib. Skor hasil akhir Persib Bandung versus PSS Sleman di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Stadion GBLA Kota Bandung. Luar biasa, respect coach. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akui kualitas PSS Sleman. Sampai ungkap satu hal begini yang banyak publik belum tahu. Apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Wow, di luar dugaan. Pelatih PSS Sleman Peter Huistra akui kehebatan skuad Persib Bandung. Sampai berani jujur katakan hal ini dalam konferensi pers di depan wartawan. Wah, kira-kira apa yang? Simak video ini sampai selesai. Jordi Amat akan jalani laga perpisahan dengan JDT. Persib Bandung siapkan tawaran kontrak kah? Ini penjelasan lengkapnya. Transfer super berlian Persib Bandung. Tak mau kalah pamor dari Dewa United, jebolan Swansea Tottenham di list. Wah, siapakah dia? Simak ulasannya sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persib Bandung versus PSS Sleman di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Stadion GBLA Kota Bandung. Luar biasa laga Persib Bandung versus PSS Sleman berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini kembali juara lagi di Liga 1. Dan pastinya berhak mewakili Indonesia di ACL tuh musim depan. Semoga. Kembali kepada Del Pino, bola kedua dari Del Pino, dan itu dia pemirsa dari Persib Bandung. Sekarang Mark Lok. Apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan, sebuah tekanan yang dilakukan oleh Jan? Oh, masih ada bola kedua kali ini, shooting. Dan sekarang pemirsa Kakang. Blok saja Mark Lok dan bisa tanpa DDS. Del Pino. Sayang sekali tadi pemirsa. Bukan kaki terkuatnya Del Pino, kaki kanan, dan membuat. Serangan kali ini coba dilakukan oleh Beckham Putra. Beckham yang mencoba mengambil bola. Ya disinilah pentingnya 3 Baca serangan balik kali ini. Coba memberikan pada Vico, tapi tampaknya kembali tanggang. Dan kali ini masih Vico. Nicola Cardoso. Pemirsa, Marcelo kali ini, baik sebenarnya cutback dia untuk mencari Nicola. Ciro Alves, duel dia dengan Wahyudi Hamisi. Masih Ciro Alves. Sebuah kali delay position dari Persib Bandung kepada Del Pino. Sayang sekali. Masih Del Pino. Dan coba tekanan yang dilakukan. Ya, Beckham Putra. Ciro Alves kepada Mark Lok, cutback sayang. Tendangan sudah dilakukan. Sundulan kali ini pemirsa, on target. Kesempatan dimiliki, tendangan dari Mark Lok, dan gol! Dalam mencetak gol. Ciro Alves, dan back. Luar biasa, respect coach. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akui kualitas PSS Sleman. Sampai ungkap satu hal begini yang banyak publik belum tahu. Apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini.
Di mata Hodak, PSS Sleman merupakan lawan yang berat karena punya materi pemain bagus. Penilaian banyak orang yang menyebut Persib akan menang mudah dari PSS Sleman, menurut Hodak justru akan membebani para pemainnya. Ini adalah pertandingan yang paling sulit karena semua orang sudah berpikir, oh ini akan mudah dimenangkan Persib. Tapi sebenarnya tidak bisa seperti itu, kata Hodak. Dari situ bisa disimpulkan Bojan akui kualitas skuad PSS Sleman. Bagaimana menurutmu hasil laga yang barusan selesai? Sesuai ekspektasi kamu tidak? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Wow, di luar dugaan. Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra akui kehebatan skuad Persib Bandung. Sampai berani jujur katakan hal ini dalam konferensi pers di depan wartawan. Wah, kira-kira apa yang? Simak video ini sampai selesai. PSS bertolak ke Bandung dengan kekuatan 20 pemain dengan Huistra buat pernyataan ini. Menghadapi Persib yang diperkuat banyak pemain bintang, Huistra menekankan pentingnya keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Sudah kita ketahui Persib tentu punya banyak pemain bagus. Saya senang saat ini para pemain mengalami perbaikan dari sebelumnya. Para pemain juga sudah sangat kompetitif dalam bertanding. Tentu saja menjadi tantangan besar bagi kami untuk bertanding melawan tim nomor 1. Kata Huistra dalam kompilasi pernyataannya. Bagaimana menurut kalian bobotoh soal hasil yang sudah selesai tadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jordi Amat akan jalani laga perpisahan dengan JDT. Persib Bandung siapkan tawaran kontrak kah? Ini penjelasan lengkapnya. Menjelang laga pamungkas Johor Darul Ta'zim JDT musim ini, yaitu final Malaysia Cup kontra Pahang pada Sabtu 26/4/2025. Masa depan bek timnas Indonesia, Jordi Amat, mulai jadi topik panas. Sejumlah tanda mengindikasikan bahwa kebersamaannya dengan Jet Club milik Tunku Mahkota Johor (TMJ) akan segera berakhir. Tak ada sinyal dari manajemen klub untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 31 Mei 2025 mendatang. Dan media Malaysia pun sudah mulai ramai membahas potensi kepindahan Jordi ke Liga 1 Indonesia. Musim terakhir Jordi bersama The Southern Tigers memang tak berjalan mulus. Dari total 56 laga yang dijalani JDT di semua kompetisi musim ini, Jordi hanya tampil 25 kali. Lebih dari itu, ia bahkan tak dilibatkan sama sekali dalam 2 laga terakhir Liga Super Malaysia. Di partai final melawan Pahang, kemungkinan besar Jordi hanya akan duduk di bangku cadangan atau bahkan sekadar jadi penonton dari pinggir lapangan. Pelatih JDT Hector Bidoglio pun tak memberi sinyal bahwa Jordi akan dimainkan di final. Ini adalah laga sangat penting, pemain saya sudah bekerja sangat baik sepanjang musim. Kami harus fokus dan mengerahkan 100% karena Pahang adalah tim yang sangat bagus, ujarnya seperti dikutip dari The Start. Dari sini tampak jelas Bidoglio cenderung mempertahankan winning team yang tidak banyak melibatkan Jordi sepanjang musim ini. Terutama di laga-laga penting seperti Liga Champions Asia, di mana ia hanya 2 kali menjadi starter dari total 10 pertandingan. JDT sendiri sudah mengantongi 3 trofi musim ini Liga Super Malaysia, Piala FA, dan Charity Shield tanpa banyak kontribusi dari sang bek naturalisasi Indonesia. Maka tak heran masa depan Jordi mulai ramai dispekulasikan. Laman Transfermarkt mencatat kontraknya habis pada akhir Mei dan beberapa klub Liga 1 Indonesia sudah mulai dikaitkan dengan sang pemain. Yang paling santer, Persib Bandung. Selain Persib, ada juga Bali United dan Bayangkara FC yang disebut-sebut meminatinya. Tapi rumor ke Persib semakin kuat karena klub tersebut tengah aktif membangun tim untuk musim depan dan sangat membutuhkan sosok bek tengah berpengalaman yang juga bisa jadi pemimpin di lapangan. Nah,
Menurut kamu, akankah Jordi Amat benar-benar berlabuh ke Persib Bandung musim depan? Atau justru kejutan datang dari klub lain di Liga 1? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Transfer super berlian Persib Bandung. Tak mau kalah pamor dari Dewa United, jebolan Swansea Tottenham di list. Wah, siapakah dia? Simak ulasannya sampai selesai. Persib Bandung tampaknya tak mau ketinggalan dalam bursa transfer kali ini. Setelah Dewa United mulai mencuri perhatian dengan rekrutan-rekrutan berkelas, kini giliran Maung Bandung yang dikabarkan tengah mengincar sosok bek tangguh jebolan Akademi Premier League yakni Giancarlo Gallifuoco. Yup, nama Giancarlo Gallifuoco, bek tengah berdarah Australia-Italia, masuk ke dalam wishlist Persib Bandung untuk musim depan. Kabar ini pertama kali dihembuskan akun sepak bola @transfernews_ft1 pada Senin dalam kurung 21 April 2025 yang menulis RUMORS Giancarlo Gallifuoco dalam kurung logo KL City ke Persib Bandung. Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut langsung mendapat reaksi dari Gallifuoco sendiri yang memberi like. Ini tentu memicu spekulasi bahwa sang pemain memberi sinyal positif terhadap rumor tersebut. Gallifuoco bukan pemain sembarangan. Ia punya rekam jejak yang cukup mentereng, termasuk pernah menimba ilmu di Akademi Tottenham Hotspur dan Swansea City U21. Selain itu, ia juga sempat memperkuat sejumlah klub besar di Australia seperti Melbourne Victory, Central Coast Mariners, hingga Western Sydney Wanderers. Di Malaysia, ia adalah salah satu andalan di jantung pertahanan Kuala Lumpur City dan menariknya, ia juga merupakan bekas anak asuh Bojan Hodak, pelatih Persib saat ini. Koneksi ini jelas bisa jadi faktor penting dalam memuluskan kepindahannya ke Bandung. Kontrak Giancarlo bersama KL City FC akan habis pada 30 Desember 2025, yang artinya Persib bisa punya dua opsi membelinya sekarang dengan menebus sisa kontraknya, atau menunggu dan memboyongnya secara permanen saat kontraknya selesai, dengan kemungkinan peminjaman lebih dulu sebagai jalan tengah. Dengan potensi kehadiran Giancarlo Gallifuoco dan kabar seputar Jordi Amat yang juga santer dikaitkan, pertahanan Persib bisa benar-benar naik level musim depan. Gimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Giancarlo Gallifuoco bakal jadi transfer super berlian yang tepat buat Persib? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sejarah baru menanti. Justin Hubner berpeluang debut di Liga Inggris lawan Leicester City. Pertandingan melawan Leicester City menjadi momen yang dinantikan para penggemar sepak bola Indonesia jelang lawan Cina. Akankah Hubner mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Inggris? Simak detail lengkapnya di sini. Bek timnas Indonesia Justin Hubner segera debut di Liga Inggris bersama tim senior Wolverhampton Wanderers melawan Leicester City. Sejak kembali ke Wolverhampton Wanderers dari masa peminjaman Cerezo Osaka pada Juli 2024 lalu, Justin Hubner sejauh ini hanya memperkuat tim U21. Bek andalan timnas Indonesia itu belum pernah debut di tim senior klub berjulukan Wolves tersebut. Ia hanya bermain reguler untuk tim U21 di Premier League 2. Dalam ajang Premier League 2 alias Liga Inggris 2024 hingga 2025, Justin Hubner sudah membukukan 12 penampilan bersama Wolves U21. Meski hanya bermain di tim U21, bek berusia 21 tahun tersebut baru-baru ini terpantau kedapatan berlatih bersama para bintang tim senior Wolves.
Tepatnya dalam latihan Wolves jelang menjamu Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris 2024 hingga 2025 di Molineux Stadium, Sabtu 26 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pada Jumat 25 April 2025, dalam unggahan terbaru di laman resmi Wolves, Justin Hubner terlihat berlatih di tempat gym bersama pemain utama. Salah satu foto yang diunggah Wolves itu terlihat sang bek timnas Indonesia tengah melakukan stretching di belakang Matheus Cunha. Selain itu, Justin Hubner juga terpantau berlatih di atas lapangan hijau bersama para pemain utama Wolverhampton Wanderers lainnya. Berkaca dari hal itu, Justin Hubner dinilai berpeluang promosi ke tim utama Wolves dan berkesempatan menjalani debutnya di Liga Inggris. Pasalnya, Wolves di tangan pelatih baru Vitor Pereira dalam suasana yang baik usai mereka dipastikan tidak akan terdegradasi musim depan. Dengan menyisakan 5 laga terakhir, Wolves sudah mengoleksi 38 poin dan menempati peringkat 15 di klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Perolehan poin Wolves itu dipastikan tidak akan terkejar oleh 3 tim penghuni zona merah, yakni Ipswich Town, Leicester City, dan Southampton. Untuk itu, memainkan Justin Hubner pada laga kontra Leicester City nanti bisa menjadi opsi bagi Vitor Pereira demi memberikan kesempatan pemain dan regenerasi. Peluang Justin Hubner menjalani debutnya di Liga Inggris semakin menguat sebab Leicester City besutan Ruud van Nistelrooy sudah pasti terdegradasi. Sehingga Leicester City diyakini tidak akan tampil habis-habisan karena posisi mereka sudah terjun ke kasta kedua musim depan. Saya ingin para pemain melihat posisi berapa yang bisa kami gapai dengan 3 poin berikutnya, kata Vitor Pereira, dikutip dari laman resmi klub. Itulah semangat yang saya inginkan dalam tim ini, tambahnya. Lantas, akankah Justin Hubner segera debut di Liga Inggris bersama tim senior Wolves melawan Leicester City? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Patrick Kluivert tinggalkan Elkan Bagot. Ternyata ini alasan mengejutkannya nama Elkan Bagot tak muncul dalam skuad timnas terbaru, bikin fans bertanya-tanya. Patrick Kluivert buka suara, tapi yang lebih mengejutkan justru reaksi dari media Inggris. Apa maksud sindiran mereka soal keputusan ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Setelah diabaikan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Elkan Bagot kena kritikan pedas dari media Inggris setelah bermain dalam 2 laga terbarunya. Nama Elkan Bagot adalah sosok yang dirindukan oleh banyak fans timnas Indonesia, mengingat sang bek tengah sudah lama tidak membela skuad Garuda. Bek tengah berusia 22 tahun itu sudah mengemas 22 caps bersama timnas Indonesia di level senior dengan berhasil mencetak 2 gol. Sejak menjalani debutnya pada 16 November 2021 lalu, Bagot sudah langsung menjadi idola para supporter Garuda. Namun sayang dia tidak pernah bermain lagi dalam setahun terakhir, seiring dengan permasalahan dengan Shin Tae-yong. Penampilan terakhir Bagot bersama skuad Garuda adalah pada Januari 2024 dan kemudian dia mengalami masalah dengan STY pada Mei 2024. Kepergian Shin Tae-yong pada Januari 2025 sempat diprediksi menghadirkan harapan bagi Bagot kembali ke timnas Indonesia. Namun demikian, Patrick Kluivert nyatanya tidak memanggilnya untuk 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret lalu menghadapi Australia dan Bahrain. Bagot sempat mengalami cedera namun dia sudah pulih dan bahkan bermain pada saat Blackpool menghadapi Northampton pada 22 Maret 2025 di tengah-tengah jeda internasional bulan lalu. Namun setelah itu Bagot menghilang dari skuad The Seasiders untuk 3 laga beruntun di kasta ketiga Liga Inggris. Dia kembali di laga kontra Stevenage pada pekan lalu dengan berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Stevenage pada 18 April 2025.
Meski begitu, media Inggris Blogspot Gazette mengkritisi sang pemain berusia 22 tahun karena tak mampu mencegah 1 gol Stevenage. Rekan Bagot menikmati sore yang solid setelah kembali dari cedera, dengan pemain pinjaman Ipswich Town itu bermain baik dalam menghadapi beberapa situasi, tulis Gazette pada Sabtu 19 April 2025. Satu kekurangan bagi pemain berusia 22 tahun itu adalah gol Stevenage yang seharusnya bisa bermain lebih baik, tambahnya. Setelah laga itu, Bagot bermain lagi untuk Blogspot dalam pertandingan melawan Wrexham pada 21 April 2025. Dalam laga ini dia bermain 90 menit lagi, sama seperti ketika menghadapi Stevenage, namun Blogspot kalah dengan skor 1-2. Media Inggris Blogspot Gazette kembali mengkritisi penampilan Bagot dalam pertandingan itu karena tak mampu mencegah 2 gol Wrexham. Keadaan tampak agak terbuka di sisi kiri lini pertahanan Seasiders untuk 2 gol Wrexham, karena tak satu pun di antara kedua pemain termasuk Bagot yang mengambil kendali situasi. Ulas Gazette dalam ulasannya tentang Bagot. Kritikan dari media Inggris mungkin adalah bukti dari keputusan Kluivert untuk belum memanggil Bagot sejauh ini. Sang pemain berusia 22 tahun masih belum sesuai dengan harapan untuk sang pelatih timnas Indonesia yang punya standar tinggi. Di jantung pertahanan, Kluivert sudah memiliki para pemain berkualitas seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, Maes Hilgers, dan Justin Hubner. Jadi akan sulit bagi Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia, terkecuali jika penampilannya benar-benar luar biasa. Walau begitu, mengingat usianya yang masih 22 tahun, Bagot masih punya banyak waktu untuk memperbaiki kualitas diri.